maka dia kadang-kadang dia berpikir ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, diri mana lagi yang dia harus dekatkan, dan Allah mana lagi yang tempat dia mendekatkan? Nah, ini berarti antara diri dengan Allah ini belum terhimpun berupa alif dengan alif. Alif inna lillahi, diawali alif, diakhiri alif. Artinya aku asalnya engkau dan akulah akhirnya engkau. Artinya apa? Ini maknanya sangat banyak sekali. Tergantung kita memahami dan mengetahui kajiannya. Nah, kalau umpamanya dari sisi kita hidup, nah dari sisi kita hidup bermaknalah inna lillahi, inna ilaihi, artinya akulah Tuhan engkau. Nah, ini dikala kita hidup. Jadi kalau aku Tuhannya engkau, berarti inilah tumpuan dari segala perbuatan zahir dan batin kita. Nah, tapi kalau umpamanya inna lillahi, nah lillah artinya kepada engkau kembali. Tapi di sini penterjemahan daripada kalimat ini tadi, hijaiyah akan melahirkan makna yang sangat banyak. Jadi kalau umpamanya kita ingin sholat, nah itu juga innalillahi, kita mengembalikan diri kepada Allah. Nah, bagaimana alif yang dua ini? Kita tahu kan innalillahi ini alifnya dua. Nah, tapi di Al-Quran kita tahu juga kalau alif itu dua, satu aftar terlihat, satu ba'dal tunggal tidak terlihat, tersirat. Nah, artinya di innalillahi ini juga mengandung sifat tersurat dan tersirat, nyata dengan tidak nyata, zahir dan batin. Nah, kalau kita menuntut ilmu, artinya innalillahi, inna ilahi, inna ilahi, aku adalah Tuhan diri, aku adalah diri sebuah Tuhan, akan melahirkan banyak. Innalillahi, seharusnya itu sudah pandangan yang sangat meningkat. Kalau kita sudah banyak pengalaman, pemahaman tentang kodrat-kodrat ayat innalillahi, insya Allah itu juga sangat banyak membawa hikmah. Jadi kalau umpamanya kita sholat innalillahi, ya, tapi kalau wa inna ilaihi raji'un, itu cara pengembaliannya. Nah, pengembalian dari alif ke alif tadi. Nah, bagaimana? Tergantung lagi kembali kepada kedudukan keilmuan kita, kedudukan derajat dan pengetahuan kita. Nah, kalau kita pengembaliannya hanya sebatas dari Allah aku tercipta, kembali Allah aku diciptakan, kembali kepada Allah, dari tanah aku jadi, ya sampai di tanah, ya sampai di tanah selesai. Tapi kalau umpamanya kita kembali inna ilahi, inna ilahi, nah kalau hi ini jatuh kepada waruhi, yang disebut dengan ruhi, ruhi adalah ruh Allah yang ditiupkan kepada zatnya, kodratnya adalah Muhammad, rohani namanya diri. Nah, ini kembalilah sir, diri yang tersirat, dari diri yang tersurat kembali lebur menjadi yang tersirat. Nah, ini kembali. Jadi kalau ini dijadikan suatu ilmu yang barokah, maka kita lihat mana alif aftar pada diri kita yang nyata, alif ba'dal tunggal yang tidak nyata. Yang tidak nyata apa? Kenapa? Semuanya maujudnya itu kan manusia. Maujudnya itu kan kembali ke kitanya, ke manusianya kembali. Nah, jadi kita lihat maujud, aftarnya nur kasyah itu adalah sifat nyata bagi jasad kita. Nah, lihat, ya kan? Nah, sementara ba'dalnya wahid tunggalnya tadi, ini ilahnya, ini kembali kepada sifat rohani. Jadi di sini kelihatan zahir dan batin. Inilah yang alafa. Kenapa dinamakan dia alif? Alif itu berasal dari hukum hijaiyah, alif lam fa, artinya alam batin. Nah, alam batin itu apa? Berarti ada
batinnya, tersiratnya alif itu di dalam tersuratnya. Ada yang tersirat di dalam yang nyatanya. Nah, yang tersirat ini seperti yang dalam bismillah. Bismillah itu alifnya tidak terlihat. Nah, ininya namanya ba'dal, tunggal. Nah, inilah titian kajian diri. Nah, ini sifatnya ilahinas. Nah, tapi kalau aftar itu sifatnya adalah Rabbil Alamin. Nah, itu sifatnya Rabbil Alamin, daripada sekalian alam. Tuhan daripada sekalian alam. Nah, jadi kalau kita memasangkan inna lillahi. Nah, jadi kalau kita mengkaji dan memulangkan diri kita saat mau tidur, saat mau kemanapun bepergian, inna lillahi wa inna, dan sesungguhnya saya ilaihi, berasal dari Tuhan, ruhku ji'un, dan kembali kepada batin, lenyap di situ. Nah, setelah lenyap kita berjalan. Nah, itu. Jadi kalau sudah ini yang dinamakan dari Allah kepada Allah, inilah yang dikatakan dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Al-Hadid ayat 4. Nah, itu yang dikatakan bagaimana dengan Allah selalu dimanapun berada. Dengan dimanapun engkau ada, di situ ada aku. Dimanapun kamu berada, di situ ada aku. Nah, inilah alif tadi, inna lillahi. Jadi kalau umpamanya kita dalam menjalankan hajat, atau ingin bepergian, atau ingin tidur, selalulah kita di dalam kandungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam lamunan kelimahnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menyatakan hakikat sir hayat gaib, artinya hilang. Nah, artinya tinggallah zahir di situ, yaitu zahir batinnya Allah. Artinya batin yang terlihat, itu zahir. Itu zahir adalah batin yang terlihat. Jadi kalau kita selalu di dalam inna lillahi, makanya kalau ada yang meninggalkan dunia ini, nah di sini banyak pemahaman. Jadi kalau kita tingkatkan pengetahuan iman kita, maka inna lillahi ini akan melahirkan makna hakikat yang sangat luas, yang sangat berbeda. Tapi kalau kita hanya mengetahui inna lillahi itu orang meninggal, ya, wa inna rajiun masuk tanah, sangat dangkal ilmu pengetahuan itu. Tidak pantas Tuhanmu Allah kalau hanya kemampuanmu sebatas begitu. Kenapa? Allah itu maha tinggi dan derajatnya maha dimuliakan. Makanya kita harus berilmu itu yang pantas dan masuk akal. Artinya apa? Kalau kita derajat pengetahuan Islam kita ini atau keselamatan kita ini sedikit, maka ya keselamatan kita juga akan tidak terurus. Makanya Islam itu ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang sudah diamankan, orang yang aman, yang amanah. Tapi kepada ayat Allah kenapa kita tidak amanah? Kenapa? Sudah jelas Allah selalu innalillahi dengan kita. Kenapa kita berpikir kalau mati baru innalillahi? Itu terlalu jauh kita dari prasangka. Terlalu jauh kita dari prasangka. Makanya kita harus kembali lagi, ya. Boleh kita memiliki suatu masukan pemahaman, tapi tidak boleh keluar dari pemahaman Allah. Al-Quran itu iqra, bacalah, imanilah, rasakanlah, nikmatilah, jalanilah, yakinilah. Banyak makna iqra itu. Jadi kalau kita tidak menikmati kenaikan derajat di dalam berilmu kepada Allah, akhirnya apa? Akhirnya kita menemui makom diri yang sangat tidak relevan untuk diterima oleh Allah, tidak bagus, ya. Artinya apa? Makomnya terlalu rendah. Jadi inna lillahi ini adalah suatu pernyataan tauhid diri kita kepada Allah. Inna illahi. Nah,
kalau orang kita kaji seperti orang meninggal dunia, innalillahi, ya. Nah, oh iya, dari Allah dia berasal, wa inna ilaihi rajiun, pada Allah dia kembali. Apa Allah di bawah tanah? Apa Allah itu di bawah tanah? Apa Allah di bawah tanah? Coba kita pikirkan dengan akal sehat. Ya. Allah tidak di mana-mana, tapi di dalam dirimu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jangan kita berpikir dengan kemuliaan langit dan bumi dan kita menuduh Allah di sana. Tidak. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Aku jadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tapi aku ada di antara itu. Maka kita harus mencari jalan bagaimana dengan Allah selalu dimanapun berada. Iaitulah dengan innalillahi tadi. Alif dan alif jaminannya. Alif itu alafa, kita dikumpulkan. Artinya apa? Alif awalnya, alif akhirnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi orang meninggal, umpama orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah si anu bin si anu, ya. Nah, itu sama sekali hajal sama dia amaliyah ikhlas dengan syariat. Air, api, angin, tanah, kulit, daging, urat, tulang masuk lagi ke dalam tanah. Dia tidak tahu tanah itu terbuat dari Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Al-Quran, bukan tanah asalnya diri. Ya, kita paham. Bukan tanah asalnya tanah. Coba tanya lagi, tanah itu dari tanah enggak asalnya? Tanah itu dari tanah enggak asalnya? Coba kita berpikir lagi. Air itu dari air enggak asalnya? Air itu berasal dari mana? Apa wujud aslinya? Semua Ar-Rahman. Semua itu Al-Quran, kodrat. Tapi kita tidak mau berpikir ikhlas jadi bangkai di dalam tanah. Inilah yang kita khawatirkan. Jangan kita merendahkan kodrat dan derajat Allah pada diri. Sesungguhnya diri itu adalah derajat dan kodratnya Allah semata. Muliakan. Jadi jamaah, bagi orang yang hidup berilmu, inna lillahi inna illahi, ya, ingat kata Allah, saya adalah Tuhan. Nah, ini orang yang berilmu dan beribadah, dia tidak merubah tauhidnya. Buktinya mana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ilahin nas, ilahi, inna illahi, saya Tuhanmu. Nah, ya, jadi di situ ketahuan di surat An-Nas, inna ilahi, ilahinas. Tapi bagi orang yang menjiwa dan raga Allah bagi dirinya, dia memakai inna ilahi, ya, aku adalah kehidupan Allah, aku adalah hakikat Allah, inna ilaihi. Nah, ada hidup di situ. Nah, tapi kalau dia meninggal, orang yang selalu dalam kodrat Allah, bunyinya bukan berpulang ke rahmatullah maknanya, tapi inna lillahi, Allah Tuhan asal dirimu, maka kembalilah kamu kepada Tuhan dan menjadi Tuhan. Itu bagi orang yang selalu menjadi zahir dan batinnya Allah dalam dunia dan akhirat ini. Jamaah yang dirahmati Allah, keindahan sangat luar biasa di dalam berilmu kepada Allah. Kemudahan sangat banyak kalau kita memahami dalam berilmu kepada Allah. Dan keilmuan sangat kuat sekali. Seperti yang saya bilang, mengenal Allah hidup akan indah. Ingat, mengenal Allah hidup akan indah. Kenapa tidak indah?
Semuanya adalah kita jalankan dan irab fabayya rabbikum atukaziba. Nah, ini nikmat, dikasih tubuh, dikasih semua, ya, menjalankan sebagai kodrat jiwa dan raganya, menikmati hasanahnya dunia ini. Tapi kalau kita dalam masa keumatan yang jauh dari masa sifat dan kodrat Allah, maka kita akan terbentur dengan kodrat-kodrat alam. Kita akan terbentur dengan kodrat alam, karena kita adalah perjalanan batin dan sirnya Allah. Batin kodratnya alam, sir kodratnya Allah. Inilah Rahman dan Rahim. Jangan tidak memiliki kualitas ba alif sin, ya. Jangan tidak memunculkan kodrat wujudnya Allah di dalam menjalankan sir dan batinnya Allah di dunia ini, yaitu rahmat dunia, rahmatnya alam, nikmatnya dunia. Jadi kalau kita tidak menjalankan rahmat dan nikmat ini, kalau kita tidak mendapatkan hakikat diri kita kepada Allah, semuanya selalu dalam benturan. Jadi kalau kita sudah innalillahi, berarti kita sudah dalam kandungan zat dan sifatnya Allah. Jadi kita tingkatkan jemaah, para hadirin, pemirsa dimanapun berada, mencari kehidupan Allah. Di dalam diri itu ada 3, ya. Kita buktikan. Pertama ada qayyum. Qayyum itu yang menghidupkan. Itulah Rabbani, batin, nyawa bagi diri. Yang kedua adalah khayyum. Khayyum itu yang hidup. Yang hidup ini adalah zat. Zat itu adalah ruhi wa rohani. Itulah Muhammad. Nah, rohaninya Muhammad. Nah, yang ketiga adalah hayat. Hayat itu hidup. Hidup itu nuraninya Allah. Inilah diri kita, jasad, alam. Inilah kehidupan. Jadi hayat, hayyum, khayyum. Hayat, hayyum, khayyum. Inilah. Bagaimana tidak innalillahi? Nah, dilihat ke dalamnya. Ya kan? Di sini ada Rabbani, rohani, nurani. Dilihat di dalamnya lagi, ada batin, ada sir, ada wujud. Semuanya itu adalah sirnya Allah. Mewujudnya adalah rahasia Allah, dinamakan batin atau persembunyian. Inilah aftar. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hakikat seperti itu, berarti kita tinggal menyadari dengan kesadaran yang paling tinggi. Hadirin jamaah dimanapun berada, jangan persulit pemahamanmu. Kenapa? Karena kamu belum mendapatkan hakikat yang sebenarnya. Kalau kita sudah ingin belajar hakikat, berbanyaklah berdoa agar Allah berikan petunjuk kepada kita. Cari pemimpin diri kita, cari ahli diri kita. Tidak ada kehidupan yang halal tanpa ahli diri. Nah, coba kalau sudah seperti itu innalillahinya, berarti kita berpikir nih jamaah, ya Allah, inilah tantangan yang depan. Alif asal diriku, aku akan kembali menjadi alif. Artinya apa? Tuhan asal diriku akan kembali kepada Tuhan. Bagaimana kembalikan alif kepada alif, tidak ada bersekutu sedikit pun. Bagaimana caranya kita mengembalikan? Sudahkah kita paham? Lihat ke belakang keluarga kita, lihat anak, lihat istri, ya, atau istri lihat anak-anak kita. Kita aja tidak bersama Allah, bagaimana mereka bisa kembali kepada Allah? Kita ini tidak bertuhan kepada Allah, bagaimana mereka bisa beragama? Kita ini tidak kenal Allah, bagaimana dia bisa berilmu? Nah, kita harus mencerminkan diri kita kembali, dan kita harus benar-benar meningkatkan kemampuan bertuhan kita. Begitu besar di depan kita, dia keadaan yang harus kita hadapi. Harusnya kita sudah gelisah. Harusnya kita gelisah.
bagaimana kembali menjadi wujud dia lagi. Bagaimana kita bisa kembali menjadi wujudnya. Inna lillahi, inna dari aku, lillah engkau berasal, hi kembali kepada aku. Nah coba bayangkan, aku asal dirimu kembali menjadi aku. Itu suatu tantangan, butuh penyerahan kaji kodrat yang baik lagi. Dan ini kembali menjadi wujud yang wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Lah kalau kita dimanapun dengan Allah, arti dengan Allah apa? Wahuwa ma'akum. Kalau hu dia, kalau sudah dia padamu, wahuwa ma'akum aina, maka saya ma kuntum adalah kamu. Artinya apa? Sudah di haknya, yaitu di dinul Islamnya, sudah di lingkungan alam keselamatan tadi, yaitu maujudullah. Dalam mendirikan hakikat ketuhanan dalam diri tadi, inilah yang menjadi cambuk hati kita, cambuk kerohanian kita. Sejauh mana kita sudah memahami kodrat-kodrat tersebut. Tantangannya alif kepada alif. Pikir kita sendiri, apakah kita sudah memiliki kemampuan di situ? Ibarat telunjuk kembali kepada telunjuk. Apakah ini sudah bisa dinyatakan tidak bersekutu? Yang hanya ada bedanya kanan sama kiri, umat dan Tuhan. Sementara alif kembali kepada alif, alif kembali kepada alif. Nih, bagaimana coba? Tantangan di depan tidak dituntaskan dari sekarang. Salat pun tidak bisa, karena innalillahi itu adalah semasa hidup. Dan pengembaliannya waktu itu adalah wa inna ilaihi raji'un, dan saya kembali menjadi batin sir hakikat hayat. Jadi bagaimana kalau dia sudah kembali dari masa nyatanya menjadi sir kembali, kembali. Ini tugas kita. Dan ini harus bisa dibuktikan 5 kali dalam sewaktu sholat paling sedikit, dan 24 jam rutin harus. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kita berada, di situ Allah itu ada. Artinya aftar ba'dal selalu berdampingan dalam zahir dan batin diri. Jadi kalau innalillahi bukan nunggu kita meninggal dulu, tetapi innalillahi berdampinganlah kita dalam zahir dan batin Allah.